Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan untuk hadir pada sesi sharing kali ini. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, bukannya saya kayak terlalu rajin kok, ini banget ngajar-ngajarin, enggak, salah satu tugas juga Bu. Ini makanya ada sesi dokumentasinya. Jadi saya itu diamanatkan untuk memberikan apa yang sudah saya pahami terkait dengan disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah dengar apa sih sebenarnya disiplin positif itu, nanti kita sharing bersama-sama. Saya perlu tekankan di awal, jadi ini semua teori ya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan pasti sudah mutlak benar ataupun mutlak salah, tapi bisa kita kondisikan sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Boleh dilanjut Bu Astri? Oke, sebelum baca tulisan yang panjang lebar ini, mungkin Bapak Ibu masih ingat salam bahagia yang kemarin kita sudah coba. Mungkin saya coba ingatkan ya. Jadi saat saya bilang salam bahagia, Bapak Ibu salam bahagia selalu sambil tepuk tangannya dengan gininya, gak lupa. Oke, kita coba lagi. Salam bahagia, salam bahagia selalu. Yeay. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oh iya, untuk materinya sudah saya share di WhatsApp di grup SDN Cakung Timur 04 pagi. Jadi kalau misalkan mungkin agak kurang kelihatan, Bapak Ibu bisa sambil lihat di HP. Oke, ini nggak perlu kita baca, tapi saya mau ajak Bapak Ibu mengandai. Silakan siapkan tangan kanannya. Sudah Bapak Ibu. Terus anggap kemudian genggam, kemudian anggap di dalam genggaman Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kita contoh misalkan aib. Jadi aib kita misalkan aib Bapak Ibu yang paling malu banget kalau misalkan ini diketahui orang lain. Kalau misalkan kepalan tangan ini dibuka, maka orang lain akan tahu aib Bapak Ibu. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada seseorang yang mau membuka tangan Bapak Ibu, misalkan digelitik, atau misalkan diancam, atau misalkan diiming-imingin. Miss Bonita kalau misalkan mau buka kepala tangan ini saya kasih 1 miliar, misalkan kayak gitu. Misalkan, ya. Nah itu, atau misalkan digelitik, Bu Astri tangannya ini dipencet-pencet terus kemudian terbuka atau tidak, ya gitu. Jadi ada beberapa stimulus dari luar. Oke, gak apa-apa malu, yang penting kaya gitu ya Miss. Oke, kebayang ya Bapak Ibu situasinya ya. Oke, boleh dilanjut Bu Astri? Saya kebayangnya miliarnya itu. Misalkan ya, Bu Sui, boleh nih buka kepala tangannya, ntar saya kasih ke miliar, misalkan kayak gitu. Ya. Oke, nah pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu membuka atau menutup kepala tangan Bapak Ibu? Mengapa alasannya? Tergantung situasi kondisi. Iya, mengapa alasannya? Boleh, siapa yang mau jawab? Bapak Ibu? Bu Manisa? Boleh? Punten? Kalau aib gimana Bu? Kalau aib kan aib. Ini tuh makanya saya mau Wah, saya nggak mau ambil karena aib. Ya, tapi misalkan gini Pak Husen, ada yang nawarin, Pak Husen saya kasih 1 miliar kalau misalkan ngebuka kepala tangannya, misalkan. Nah, keputusan Pak Husen atau Bu Manisa gimana, silakan. Oke, sebenarnya kalau ini masalahnya aib itu adalah walaupun kita diiming-imingi dengan 1 miliar, kita tetap harus menggenggam tangan kita. Ya, Tapi kalau misalkan ini adalah suatu pilihan, gitu kan? Kalau misalkan kita dikasih 1 miliar, kemungkinan akan memilih 1 miliarnya. Oke, kalau mayoritas orang akan pilih 1 miliar. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Manisa. Terima kasih. Mungkin dari Bapak-bapak ada yang mau komentar? Boleh Pak Husen, silakan. Ya sama. Ya, pada intinya kalau aib nggak mungkin kita buka. Tuh bisa kalau dibeli. Tapi kalau melihat 1 miliar, jangan 1 miliar tuh ya. Istilahnya yang berbentuk rupiah untuk kebutuhan yang lain kan pasti biarin lah gitu. Yang penting aib terjaga ya Pak Husen ya.
Iya. Aib sih masih harus. Cuma kalau dihitung dengan uang, kadang-kadang ya orang tergiur juga kali. Tergiur-giur gak ada. Iya. Oke, Itu aja. terima kasih Pak Ustadz. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ustadz. Oke, sebelum dilanjut Bu Asri. Oke, jadi saya ingin tanya ke Bapak Ibu, berarti Kecilin dikit. karena judulnya keputusan untuk membuka atau menutup tangan Bapak Ibu, saya ingin tanya itu keputusannya ada di orang yang memaksa atau di diri Bapak Ibu? Diri sendiri. Oke, berarti kita sepakat ya bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya kuasanya itu ada di diri kita pada sendiri, ada pada diri kita sendiri. Oke, boleh dilanjut Bu Asri. Jadi disiplin positif ini memang adalah salah satu hal yang sangat dipromosikan atau digaung-gaungkan oleh Kementerian Pendidikan saat ini. Jadi menurut paradigma ini, kalau kita misalkan memikirkan disiplin, pasti yang biasanya terlintas di pikiran kita adalah kepatuhan, anak menaati aturan. Tapi menurut paradigma ini, menurut teori ini, disiplin itu adalah yang dari dalam diri sendiri. Jadi menurut paradigma ini, idealnya disiplin harus berasal dari diri sendiri. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi internal atau intrinsik, bukan karena paksaan dari orang luar. Oke, ini kan teori. Contohnya seperti apa? Silakan dilanjut Bu Asri. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau jawab, silakan. Apa yang menjadi alasan Bapak Ibu untuk datang ke sekolah tepat waktu? Boleh Bapak Ibu, ada yang mau jawab? Kenapa? Menanamkan disiplin. Takut macet. Oke, kalau Bu Sri, kenapa Bu? Disiplin. Menanamkan disiplin. Masya Allah, super sekali. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, apa alasan? Iya, Bu Elis boleh? Memperlihatkan tanggung jawab sebagai pendidik. Oke, meneladangkan tanggung jawab sebagai Tauladan. pendidik, memberi tauladan. Ya oke, Bu Lili, punten. Kalau terlambat TKD-nya dipotong. Oke, kalau terlambat TKD-nya di Realistis. Realistis. Oke. Aku aja. Nah, itu tadi. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya tanya seperti itu? Kalau misalkan seseorang itu dia berperilaku sesuai dengan nilai yang dimiliki seperti tadi Bu Elis, karena memang bilang tadi untuk meneladani siswa berdasarkan memang nilai yang dia percaya, itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik, jadi dari dalam diri. Boleh dilanjut Bu Asri? Oke, sedikit Bapak Ibu saya ngejelasin tentang teori motivasi. Motivasi itu kan keinginan dari dalam diri, hal yang menggerakkan orang. Nah, menurut paradigma ini ada tiga jenis. Yang pertama itu seseorang berperilaku karena dia takut atau menghindari ketidaknyamanan. Contoh, misalkan siswa yang datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum oleh bapak ibu gurunya. Itu berarti motivasi dia adalah yang tingkat pertama. Dan menurut paradigma ini adalah tingkatan yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, orang yang datang ke sekolah, murid datang ke sekolah supaya misalkan dapat penghargaan dari bapak ibu gurunya, atau misalkan anak mengincar ranking 1 karena dijanjikan oleh orang tuanya akan dibelikan sepeda misalkan. Nah, itu berarti motivasinya berasal dari motivasi eksternal, mengharapkan hadiah. Kemudian yang ketiga, menurut paradigma inilah yang ingin ditekankan. Kalau menurut saya sendiri ini sulit ya, karena kalau di dalam agama Islam inilah konsep ikhlas, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi kalau misalkan kita andaikan kita sebagai guru tidak
tidak ada yang namanya aturan, tidak ada yang namanya TKD, atau tidak ada yang namanya teguran. Nah, seorang guru yang datang ke sekolah tepat waktu, tanpa ada embel-embel itu, nah itulah yang dimaksud dengan yang tahap ketiga ini. Jadi dia itu datang ke sekolah tepat waktu karena memang berdasarkan nilai yang dia miliki. Itu kalau menurut saya pribadi sangat susah ya, harus benar-benar ikhlas diartikan. Seperti itu. Boleh dilanjut Bu Asri? Sampainya ini Bu Farah. Oke, pertanyaan cepat lagi Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, mana dari ketiga motivasi tadi, yang tadi pertama berdasarkan hukuman, yang kedua berdasarkan penghargaan, yang ketiga berdasarkan nilai sendiri. Nah, dari tiga motivasi itu mana yang paling mendominasi motivasi anak didik kita di sekolah? Satu ya, karena hukuman ya Pak. Ada juga sih nomor 2. Ada juga yang nomor 2, betul. Kira-kira kalau nomor 3 ada nggak Bapak Ibu? Wah, jarang. Kita bicara fakta aja ya, memang jarang. Bahkan sebenarnya pun kalau misalkan kita turun di masyarakat, negara kita ini negara hukum, kenapa orang pada pakai helm misalkan, atau misalkan bawa STNK saat dia berkendara, itu saya rasa jarang sekali yang motivasinya itu yang motivasi ketiga. Oh, saya ini membawa STNK karena memegang nilai nasionalis saya. Kayak gitu. Berapa orang yang menjawab kayak gitu saat ditanya di jalan ya? Seperti itu. Saya yakin pun juga banyak yang tergerak karena aku dibilang Pak Polisi dan segala macam. Benar sekali. Oke, boleh dilanjut Bu Asri? Oke, jadi dalam penerapan disiplin ini kita memiliki 3 pendekatan. Yang pertama adalah hukuman. Jadi hukuman ini bersifat satu arah. Contoh, misalkan ada anak yang nggak ngerjain PR. Jadi hukuman itu biasanya sifatnya dadakan. Kamu ini nggak ngerjain PR, lu sana tuh berjemur di lapangan. Gitu, satu arah dia. Sifatnya biasanya mengintimidasi, tapi ya juga sih kadang. Cuman begitu. Ciri-ciri yang paling khas itu dia bersifat satu arah. Dan sifatnya membuat murid jerah. Itu pendekatan penerapan disiplin yang pertama, hukuman. Yang kedua Bu Asri boleh? Yang kedua adalah konsekuensi. Ini sebenarnya yang diterapkan negara kita ya dalam menerapkan disiplin. Jadi misalkan di kelas itu Miss Konita dengan anak-anaknya sebelum ngasih PR udah ngomong, oke, ya, student, I give you homework, tolong dikerjakan. Lanjutnya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tolong dikerjakan. Kalau yang nggak ngerjain, sepakat ya, saat nanti nggak ngerjain, nggak istirahat, harus ngerjain PR-nya. Sepakat anak-anak? Sepakat, kayak gitu. Jadi peraturannya disepakati bersama. Seperti itu. Apa peraturannya untuk melakukannya? Itu yang disebut konsekuensi. Boleh dilanjut Bu Asri? Nah, ada lagi Bapak Ibu mungkin bagi sebagian orang masih agak tidak familiar dengan kata-kata ini, yakni restitusi. Jadi kalau pendekatan restitusi ini adalah salah satu pendekatan yang sangat dipromosikan di paradigma disiplin positif ini. Jadi kalau bahasa sederhananya, restitusi ini itu tidak menyalahkan perilaku menentang anak. Misalkan anak yang tadi telat masuk sekolah itu tidak disalahkan, tapi pendekatannya itu adalah oke, kamu telat hari ini, besok supaya nggak telat lagi kamu harus apa ya. Jadi menyerahkan kepada anak untuk menentukan menentukan hal yang akan dia lakukan untuk menebus kesalahannya, kayak gitu. Jadi anak dituntun untuk menemukan sendiri solusinya. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sih untuk yang pendekatan ini. Boleh dilanjut Bu Asri? Oke, sekarang kita main tebak-tebakan Bapak Ibu. Misalkan ada anaknya Bu Asri nih, coret-coret meja, terus Bu Asri ngomong, oke, ayo dihapus lagi itu coretannya. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi? Oke. Bu Asri monggo kita cek jawabannya. Iya, betul, konsekuensi. Pintar Bapak Ibu, tepuk tangan dulu ya. Boleh dilanjut Bu Asri? Oke.
Kan bapak ibunya juga ikut Bapak Haji. Oke. Yang kedua, berjemur di lapangan karena tidak mengerjakan PR. Kira-kira yang mana jawabannya? Hukuman. Betul sih. Iya. Oke. Pintar Bapak Ibu. Boleh dilanjut lagi Bu Astrid. Oke. Nah, supaya bisa nilai-nilai yang kita terapkan itu bisa diterapkan di dalam kelas, disiplin positif ini memberikan salah satu cara, namanya dengan membentuk keyakinan kelas. Atau mungkin yang sudah Bu Manisa lakukan, atau guru-guru yang kurikulumnya sudah kurikulum Merdeka Belajar, itu sudah melakukannya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bu, apa bedanya sih sebenarnya keyakinan kelas ini sama peraturan? Kalau sekolah kita dari dulu juga ada peraturan sih. Yang paling menonjol adalah Bapak Ibu, kalau peraturan itu dibuat satu arah, hanya dari, misalkan kalau pihak sekolah berarti hanya dari Bapak Ibu guru yang menentukan anak harus seperti ini, anak harus memakai hari Senin memakai seragam merah putih, dasi warna merah, begitu, itu peraturan. Kalau kesepakatan adalah siswa terlibat dalam merumuskan nilai-nilai tersebut. Yang poin paling menonjolnya di situ sih Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati, yang kemarin sudah kita tulis, yang pengen kita tanamkan kepada anak didik, yang sudah disepakati itu. Nah terus kita bentukkan atau kita wujudkan dalam aturan-aturan di kelas. Contoh misalkan kita ingin anak kita datang tepat waktu, sepakat. Kita tanyakan bagaimana anak-anak, kita sepakat kelas kita itu kalau belajar mulainya harus tepat waktu. Rata-rata mungkin bilang setuju, ada setuju, Bu gak setuju Bu, aku kan rumahnya jauh, misalkan kayak gitu. Nah tugas kita gimana? Apakah kita harus nurutin aja? Oh ya udah oke, berarti kita gak usah datang tepat waktu ya? Gak gitu. Tapi kita menggiring peserta didik atau apa bahasanya ini? Melogiskan mengapa seseorang itu harus datang tepat waktu. Ya itu sebenarnya masalah teknis ya Bapak Ibu, tapi ya mereka maunya apa, kata-kata yang berubah, ya udah kita ikuti. Oke, boleh dilanjut Bu Asri. Ini sebenarnya juga teknis, tapi saya juga udah bagiin di grup. Ini mungkin bisa jadi referensi Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Kemarin izin Bu Lili, saya juga sempat ngebuat keyakinan kelas ini di kelas 3-nya Bu Lili, dan itu memang waktunya lama banget, hampir memakan setengah jam pelajaran saya saat berusaha membuat keyakinan kelas di kelas 3B. Jadi yang pertama, langkah pertama, ini deh saya minta tolong sama Bu siapa ya? Ada Ibu yang mungkin atau Bapak yang bisa bantu saya untuk baca keyakinan kelas. Bu Vera mungkin. Iya Bu Vera, keyakinan kelas itu apa aja? Ini ada nih. Ini Bu Vera. Oke, langkah membuat keyakinan kelas. Ya. Yang pertama, mempersilahkan siswa untuk mengajukan aturan yang perlu disepakati. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan. Lalu yang ketiga, tinjau kembali aturan tersebut, diskusikan dengan siswa. Lalu yang keempat, ajak murid kenali nilai yang ingin ditanamkan melalui aturan tersebut. Lalu yang kelima, tinjau ulang oleh seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, pajang di tempat yang mudah terlihat di dalam kelas. Makasih Pak Tama, boleh dong kasih tepuk tangan untuk Pak Tama. Oke, izin Bapak Ibu ngejelasin singkat. Mempersilakan siswa untuk mengajukan aturan yang perlu disepakati, saya rasa sudah jelas. Mencatat semua masukan, ya tadi yang aneh-aneh ya nggak apa-apa, Bapak Ibu ditampung dulu aja. Nah terus kemudian di bagian sini, ya tinjau kembali aturan tersebut, kita rasionalisasi. Misalkan kayak tadi datang tepat waktu. Kenapa sih kita harus datang tepat waktu? Nilai apa sih yang kita harapkan? Nah, kamu datang tepat waktu itu supaya
disiplin. Disiplin nanti pas kamu kerja, kamu nggak bisa seenaknya masuk kerja, maunya datang jam 10, aturannya jam 7, nggak boleh, dipecat kamu kayak gitu, misalkan kayak gitu. Jadi dirasionalisasikan kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Kemudian ajak murid menemukan kenali nilai yang ditanamkan, tadi bisa paket ya. Kita ingin anak datang tepat waktu supaya disiplin. Kemudian tinjau ulang oleh seluruh warga kelas, baik anak-anak, ada lagi enggak dari peraturan ini yang mau ditambahkan. Kemudian kalau memang sudah sepakat, sebaiknya memang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dipajang supaya anak-anak bisa melihatnya. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Boleh dilanjut Bu Asri. Oke, selanjutnya ada yang namanya kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi kenapa saya menjelaskan ini? Karena menurut paradigma ini, seseorang ketika dia menyimpang atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai yang kita pegang, itu karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contoh, misalkan ada anak yang iseng sama temennya, ya dia dorong, dia apainlah, dia merasa kuasa. Itu sebenarnya ada kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan yang tidak terpenuhi, atau dia tidak tahu cara supaya kebutuhan dasarnya ini tuh terpenuhi. Oke, saya contoh lain misalkan. Ada anak yang misalkan kalau misalkan dibilang bu gurunya itu, dia justru malah melakukan hal yang kebaliknya. Ternyata pas ditilik, anak ini sebenarnya kurang kebutuhan. Sebenarnya dari yang tadi saya bilang itu, intinya sih di sini sih Bapak Ibu. Jadi kalau ada, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar aturan dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Boleh dilanjut Bu Asri? Kita agak Oke, 2 materi lagi. Ya, selanjutnya ini Bapak Ibu ada posisi guru. Mungkin kita sambil bisa menilai diri sendiri di mana posisi kita. Tapi sebelumnya, kalau menurut saya pribadi, di dalam posisi guru ini tidak ada yang satu lebih menonjol, terus yang lain lebih kurang. Gitu. Misalkan nanti itu ada posisi guru, namanya posisi guru sebagai manajer. Terus apakah di setiap situasi dan kondisi kita harus seperti manajer? Menurut saya tidak setuju seperti itu. Tapi tiap posisi guru ini pun sebenarnya baik jika ditempatkan pada tempatnya. Contoh, jadi, kemudian ada posisi guru pemantau. Agak kering. Boleh Miss Konita bantu baca posisi guru sebagai pemantau di sini. Posisi guru sebagai pemantau, yaitu guru memantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Selanjutnya yaitu posisi guru sebagai manajer. Guru yang mempersilahkan murid untuk mengajukan solusi dari masalah yang dihadapi, kesalahan yang dilakukan dijadikan bahan belajar agar lebih baik. Tepuk tangan untuk Miss Konita. Oke, penjelasannya apa deh, saya aja dulu deh. Bu Asri boleh mundur lagi dulu. Kita balik ke yang tadi pemantau dulu. Pemantau sebenarnya jelas ya Bapak Ibu. Jadi pemantau ini tuh guru. Yang nggak apa-apa Miss, dari sini dulu. Jadi guru tuh melihat berdasarkan aturan. Misalkan ada anak yang telat. Oke, nah kita kan sudah punya aturan. Kalau yang telat itu tidak boleh masuk jam pelajaran pertama, mohon diikuti. Jadi guru pemantau ini dia benar-benar berprinsip pada aturan yang ada. Lanjut Bu Asri. Nah, kalau yang guru manajer ini, dia ini menyesuaikan dengan si peserta didik. Kalau membuat kesalahan, dia itu yang seperti saya bilang tadi, dia tidak menyalahkan tapi berusaha mencari solusi bersama dan kesempatan. Misalkan kalau anak yang telat kayak tadi saya contohin, oke nak kamu telat, berarti supaya kamu nggak telat lagi, kira-kira seperti apa ya? Tapi tanpa memberikan konsekuensi yang sudah misalkan disepakati seperti itu.
karena kan tidak boleh menyalahkan. Boleh dilanjut Bu Asri? Oke, Bapak Ibu silakan ditebak. Di sini ada contoh. Ini ada seorang guru nih, kayak saya nih mirip ya. Terus dia marah nih sama anaknya. Kenapa sih kamu selalu terlambat? Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Ayo sana berjemur di lapangan. Kira-kira berdasarkan posisi guru tadi, penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ibu jilbab kuning ini kira-kira yang mana? Apa Bapak Ibu? Ada penghukum, penghukum. Ya, kalau ini nggak ada kunci jawabannya, ya betul, jawabannya penghukum. Oke, kenapa Bapak Ibu Ibu jilbab kuning ini dibilang penghukum? Punten Bu Asri. Kenapa? Karena galak ya. Anaknya dijemur di lapangan. Kenapa Bapak Ibu? Anaknya dijemur di lapangan. Oke, ya betul. Terima kasih Pak Ibu karena memberikan konsekuensi yang nggak logis ya. Dia datang telat, tapi disuruhnya berjemur di lapangan gitu. Oke, terima kasih Pak Ibu. Boleh dilanjut, Bu Asri? Oke, yang kedua. Nah, ini si Bapak ada tanda serunya gede nih. Dia ngomong. Oh, boleh deh karena Bapak-bapak. Pak, siapa ya? Pak Dodi, boleh Pak Dodi? Coba dipersonet itu si Bapak yang ada tanda serunya. Bapak kecewa sama kamu. Sudah berapa kali kamu bolos? Kamu gak kasihan sama orang tua kamu. Si anak itu Ya. Oke. Tadi kalau Pak Dodi, berdasarkan dialog Pak Dodi, kira-kira posisi di mana tuh Bapak gurunya? Penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke, ada dua. Ada teman, ada rasa bersalah. Kalau Pak Dodi, kenapa ini si bapaknya dibilang sebagai teman? Pak Dodi, ya itu karena kayak teman ya, kalau Pak juga jawab gitu. Oke, kalau yang itu yang merasa bersalah, kenapa? Tuh, kata kecewa. Iya, betul Miss Konita, terima kasih. Jadi sebenarnya pembuat rasa bersalah. Anak tuh dibuat rasa bersalah berdasarkan kesalahannya. Tapi menurut Bapak Ibu, pendekatan kayak gini tepat atau tidak? Bisa aja kan? Iya. Betul. Iya kan, jadi tidak dalam posisi itu tidak 100% satu posisi itu benar, tidak 100% satu posisi itu salah. Tergantung SK, situasi dan kondisi. Oke. Boleh dilanjut Bu Asri? SDNK. Nah, kemudian ada nih. Boleh deh Bu Frans, dipersonet Bu Frans. Mana itunya? Nih Bu Frans, maaf. Maaf Miss. Ayolah Dava, kamu kan sudah berjanji dengan Bu Guru untuk tidak telat lagi. Ayolah bantu Bu Guru ya, biar nggak capek ingetin kamu terus. Iya Bu Guru. Kira-kira lulu nggak tuh ya anaknya? Oke, berdasarkan tadi dialog Bu Frans, Bu Gurunya ada di posisi mana? Iya betul, ada di posisi teman. Renjon. Oke, boleh lanjut Bu. Nah, ini langsung saya jawab aja deh ya, karena waktu terus berjalan sih. Baik Diva, kamu lupa mengerjakan PR. Kamu sudah tahu konsekuensi apa yang kamu dapat jika tidak mengerjakan PR? Si anaknya jawab tahu Bu. Ya betul, kamu tidak istirahat dan harus mengerjakan PR. Posisinya Bapak Ibu, penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Manajer. Oke, langsung saya jawab aja. Ini adalah posisi pemantau karena dia strict dengan kesepakatan atau aturan yang ada. Gitu. Tapi tangannya jangan tak pinggang dong depan Bu Guru. Artinya gimana Pak Osen? Lawan berarti gambarnya. Oh gitu. Oh iya dia tahu Pak Osen tadi buru-buru nyari gambarnya. Cocoknya ini udah lanjut. Iya, sombong banget ya. Oh iya. Ini menggambarkan anak zaman sekarang.
ini. Masa gurunya diprototin? Banyak Bu sekarang begini anaknya. Oke, boleh dilanjut Bu Asri. Nah, tadi kan dari 5 posisi saya belum ngasih satu contoh posisi yang manajer. Nah, maka timbul pertanyaan, sebenarnya seperti apa sih guru di posisi manajer ini menangani murid jika berperilaku tidak sesuai dengan nilai kebijakan yang kita inginkan? Jawabannya adalah, Bu Asri silakan. Nah, ini dia segitiga yang sangat dipromosikan oleh paradigma positif. Lanjut saya aja. Jadi yang pertama itu, ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Semuanya ini insya Allah akan terjelaskan dalam video berikut. Cekidot, bebas. Oke. Boleh ada suaranya Pak? Siapa tuh? Iya, tarik. Mbak Mustari. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Ini bentak-bentak. Iya Pak. Bagus. Saya masih bersabar dan hanya Kelas Romalbun itu. sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi gitu Bapak Ibu, boleh dilanjut Bu Asri sedikit memberikan penguatan. Jadi pas di awalnya misalkan anak berbuat salah, tahap pertama itu menstabilkan identitas. Jadi guru tuh kayak membuat anak nyaman, terus kita kasih pemahaman, iya kamu gak apa-apa melakukan kesalahan, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan kayak gitu. Jadi tidak membuat anak terpojok. Kemudian yang kedua adalah, boleh lanjut Bu Asri. Ini nih yang menurut saya poin yang masalah ya, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini berprinsip bahwa setiap tindakan pasti ada alasannya. Setiap tindakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kalau contoh yang di modul itu kayak gini, misalkan ada anak yang berantem, terus saling ngata-ngatain. Di tahap ini tuh si guru ngomong kayak gini,
oh iya mas, untung ya kamu cuma ngatain teman kamu, untung teman kamu gak kamu pukul gitu. Jadi dia memvalidasi atau bahasa kita membenarkan, memaklumkan kesalahan yang dibuat anaknya. Terus saya kadang sih berpikir gitu saat melihat modul ini baru ngata-ngatain kalau misalkan anaknya kasusnya misalkan pukul-pukulan gitu. Terus tahap ini apakah guru ngomong kayak gini, masih mending ya nak kamu cuma mukul teman kamu, untung gak sampai masuk rumah sakit ya kata Mas, untung gak main golok-golokan. Jadi menurut saya pribadi sih memang poin ini tuh apa ya, tidak bisa kita langsung serap begitu saja. Kemudian boleh dilanjut Bu Asri. Nah terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi udah kita membuat anak aman, nyaman, terus kita tanyakan perilaku kamu tadi sesuai nggak dengan nilai kebijakan yang kita sepakati? Perilaku seperti ini sesuai nggak, dan kalau misalkan sebagai muslim sesuai nggak dengan ajaran agama kita gitu. Jadi kalau misalkan udah nanya keyakinannya kayak gitu, mereka sadar, mereka insaf sama kesalahannya, terus gurunya nanya, yuk kita cari gimana nih penyelesaian masalah kamu. Kurang lebih kayak gitu caranya Bapak Ibu. Boleh dilanjut Bu Asri? Oke, mungkin ini sedikit refleksi Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai penerapan segitiga restitusi. Kemudian apakah segitiga restitusi ini dapat diterapkan di setiap permasalahan? Mungkin boleh Bapak Ibu 1-2 guru silakan berkomentar. Ya. Udah ini kayaknya udah memanggil tuh, dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Untuk sholat maksudnya Bu. Untuk sholat, bukan ke permanen. Yang pertama aja deh mungkin Bapak Ibu, yang kedua aja deh. Menurut Bapak Ibu, apakah segitiga restitusi ini dapat diterapkan di setiap permasalahan? Jadi setiap ada masalah anak, terus langsung tadi pakai cara Bapak yang tadi gitu. Kira-kira. Oh iya ya, salah deh. Ya, oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan nanti kita refleksi masing-masing. Nggak perlu dijawab sekarang, nggak maksa juga. Jadi ya inilah apa yang memang saya pelajari dalam modul, kalau di guru penggerak ini adalah modul 1.4. Jadi intinya memang guru tuh disuruh apa ya? Disuruh mengubah paradigma. Jadi apa ya? Sifatnya memang sangat humanisme. Humanisme itu tuh dari memang kita selalu berpihak banget kepada peserta didik sampai rasa nyamannya peserta didik nggak boleh dibuat merasa bersalah, mengucilkan. Inti dari paradigma disiplin positif ini seperti itu. Oke, boleh dilanjut Bu Asri. Ya, Mas Bapak, alhamdulillah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau mau ada yang bertanya boleh Bapak Ibu, kalau ada, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan. Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu yang minta maklum tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini sebelum mulai belajar, kita mau ajak kalian buat peraturan kelas. Bu, bukannya kita udah buat, ya, udah punya, kita mungkin udah punya peraturan kelas, tapi nggak tertulis. Tapi namanya sekarang adalah apa? Kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kamu tulis kayak aturan apa yang mau kamu terapin di sekolah. Bu, misalkan aku pengen kalau istirahat itu 2 jam atau sampai pulang gitu. Iya, nggak apa-apa. Tulis aja, tapi kan kita diskusiin apakah misalkan peraturannya itu benar, kesepakatannya itu baik atau enggak. Ya, atau contoh misalkan Bu, saya pengen teman-temanku gak ada yang saling pukul di kelas kayak gitu. Jadi silakan ditulis ya. Masing-masing